Halo sahabat BK, kali ini kita akan membahas informasi seputar dunia perkuliahan. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu terkait jenis pendidikan tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, dari ketiga jenis pendidikan tersebut, apa sih perbedaannya? Pertama, kita akan membahas tentang pendidikan akademik. Jalur pendidikan akademik atau yang sering disebut dengan jenjang sarjana merupakan sistem pendidikan tinggi yang lebih menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Di dalamnya mencakup program pendidikan sarjana S1, magister atau S2, doktor atau S3, dan jalur pendidikan akademik ini biasanya diselenggarakan oleh universitas, institut, dan sekolah tinggi. Yang kedua ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi atau yang sering disebut dengan jenjang diploma merupakan sistem pendidikan tinggi yang menekankan kepada penguasaan keahlian tertentu di mana mahasiswanya diarahkan kepada keahlian atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi tertentu. Maka dari itu, pendidikan vokasi di dalamnya lebih banyak menerapkan praktik. Nah, jalur yang ada di pendidikan vokasi di dalamnya mencakup program pendidikan diploma 1 atau D1, ada diploma 2 atau D2, dan diploma 3 atau D3, serta diploma 4 atau D4. Jalur pendidikan vokasi diselenggarakan oleh politeknik, universitas, institut, sekolah tinggi, dan akademi. Yang ketiga ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan akademik ketika sudah mendapatkan gelar S1. Pendidikan profesi dipersiapkan untuk peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus dan juga mendapatkan gelar profesi atau keahlian tertentu. Selanjutnya ada macam-macam perguruan tinggi. Secara umum, perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu ada universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademik. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Universitas ini merupakan pendidikan tinggi yang memiliki berbagai fakultas yang terdiri dari berbagai jenis keilmuan dan memiliki program studi yang sangat beragam. Universitas juga menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu tanpa batas, misalnya rumpun ilmu agama, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, rumpun ilmu terapan, dan lain-lain. Jadi di universitas ini pendidikan tinggi yang menyediakan apapun kebutuhan pendidikan tinggi yang kita inginkan. Contoh universitas yang ada di Indonesia untuk perguruan tinggi negeri yaitu UI atau Universitas Indonesia. Kemudian ada UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia dan UGM atau Universitas Gadjah Mada, dan juga tentunya masih banyak lagi ya kawan. Nah, yang kedua ada institut. Apa sih perbedaan institut dengan universitas? Mari kita kupas. Pertama, institut merupakan perguruan tinggi yang sama-sama menyelenggarakan pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Nah, perbedaan institut dengan universitas, jika universitas terdiri dari beberapa fakultas yang terdiri dari berbagai jenis keilmuan, kalau institut terdiri dari beberapa fakultas yang berasal hanya dari satu jenis keilmuan saja. Misalnya, Institut Teknologi Bandung atau ITB hanya fokus kepada rumpun ilmu alam seperti ilmu angkasa, ilmu kebumian, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik atau sarjana dan juga menyelenggarakan pendidikan vokasi atau diploma. Namun, perbedaan dengan universitas dan institut adalah
Sekolah tinggi hanya terdiri dari satu fakultas yang terbagi dalam berbagai program studi. Misalnya Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, di dalamnya hanya menyediakan program studi hanya dari Fakultas Ilmu Komunikasi, seperti hubungan masyarakat, penyiaran, dan lain sebagainya. Yang keempat ada Politeknik. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan jalur pendidikan vokasi atau diploma. Politeknik menyediakan program pendidikan vokasi dari berbagai cabang ilmu tertentu. Contoh politeknik negeri yang ada di Indonesia antara lain ada Politeknik Negeri Bandung atau Polban, kemudian ada Politeknik Negeri Jakarta, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir ada akademi. Akademi juga merupakan perguruan tinggi yang hanya menyelenggarakan jalur pendidikan vokasi atau diploma. Bedanya dengan politeknik, akademi hanya menyediakan atau menyelenggarakan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu saja. Misalnya akademi bahasa, akademi sekretaris, akademi perawat, dan sebagainya. Oke sahabat BK, itu dia informasi seputar dunia perkuliahan. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye. Halo sahabat BK. Kembali lagi di dunia bimbingan dan konseling. Kali ini pembahasan kita masih sama, yaitu informasi seputar dunia perkuliahan part 2. Yang pertama kita akan membahas status perguruan tinggi. Nah, di dalam pengelolaannya, status perguruan tinggi dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada perguruan tinggi negeri atau kita sering dengar dengan PTN. Kemudian ada perguruan tinggi swasta yang sering kita sebut dengan PTS. Dan yang ketiga ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri atau PTN adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun departemen lain milik pemerintah. Umumnya, perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan pendidikannya, sehingga tidak jarang kita menemukan perguruan tinggi negeri biayanya lebih murah dan lebih terjangkau dibanding perguruan tinggi swasta. Selanjutnya ada perguruan tinggi swasta. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau sekelompok orang atau dimiliki oleh yayasan tertentu. Berbeda dengan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta atau PTS, pembiayaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Di sini, pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dan pemberi ketentuan kurikulum dalam proses pembelajaran berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nah, itu dia mengapa PTS biayanya jauh lebih mahal dibanding PTN karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah dalam hal pelaksanaan serta pengelolaan pendidikannya. Akan tetapi, kelebihan apabila kita memilih perguruan tinggi swasta salah satunya yaitu peluang kita untuk diterima di perguruan tinggi tersebut lebih besar dibanding peluang kita untuk diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang ketiga yaitu ada perguruan tinggi kedinasan atau PTK. Perguruan tinggi kedinasan atau PTK merupakan lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan sebagai penyelenggaraan pendidikannya. Kelebihan apabila kita memilih perguruan tinggi kedinasan salah satunya yaitu tentunya prospek kerjanya jelas karena ada kepastian kerja yang bisa langsung diangkat menjadi PNS. Kemudian biayanya murah, bahkan ada yang tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali, dalam artian gratis.
Namun kekurangannya tentunya ada beberapa PTK yang dituntut dengan syarat-syarat tertentu dan hal tersebut dapat dirasakan berat untuk mahasiswanya. Misalnya seperti harus mengikuti wajib militer, yang tentunya tidak semua orang menyukai dan kuat untuk mengikuti wajib militer tersebut. Kemudian ketatnya persaingan dengan yang lain, jurusan yang disediakannya terbatas, aturan kuliah yang sangat ketat. Kemudian, apabila sudah mendapatkan kerja, itu sudah ditentukan tempatnya dan kita tidak bisa memilih wilayah tempat kerjanya tersebut. Kali ini kita akan membahas macam-macam jalur masuk untuk memasuki perguruan tinggi negeri. Yang pertama, ada jalur SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur SNMPTN atau yang biasa dikenal sebagai jalur undangan menyeleksi calon mahasiswanya berdasarkan prestasi dan portofolio akademik. Penilaian di jalur SNMPTN ini dilihat dari kompetensi sekolah dan prestasi calon mahasiswanya. Di antaranya ada akreditasi sekolah, nilai rapot calon mahasiswanya, dan persyaratan lain berdasarkan perguruan tinggi negeri yang kalian pilih. Untuk jalur SNMPTN, kuota minimal yang disediakan di setiap perguruan tinggi negeri adalah sebanyak 20% dari keseluruhan kuota mahasiswa baru yang disediakan di setiap tahunnya. Di jalur SNMPTN, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 prodi dari 1 perguruan tinggi atau 2 perguruan tinggi negeri. Nah, tapi disarankan tidak boleh lintas minat ya. Yang kedua ada jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Untuk mendaftar ke SBMPTN, kamu perlu mengikuti ujian tulis berbasis komputer atau yang biasa disebut UTBK. Karena skor UTBK menjadi syarat wajib untuk mendaftar ke SBMPTN. Jadi latar belakang sekolah sudah tidak dilihat lagi di tes ini, karena tes ini hanya mengandalkan skor UTBK untuk bisa lolos ke perguruan tinggi negeri yang kamu inginkan. Pada jalur UTBK SBMPTN, kamu diperbolehkan memilih 2 program studi dari 1 perguruan tinggi negeri atau 2 perguruan tinggi negeri. Di soal UTBK, kalian akan disuguhi oleh soal-soal yang dibedakan menjadi beberapa rumpun. Yang pertama ada soal saintek untuk kamu yang ingin berkuliah di jurusan keipaan seperti dokter dan lain sebagainya. Kalian akan dihadapkan dengan soal-soal tentang kimia, fisika, biologi, matematika IPA, dan juga skolastik. Yang kedua ada soal sosum untuk kamu yang ingin berkuliah di jurusan ke-IPS-an. Nah, di soal sosum ini, kalian biasanya akan disuguhkan dengan soal-soal seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan juga skolastik. Hal lain yang juga harus kamu ketahui dari jalur SBMPTN ini, bahwa seleksi SBMPTN ini tidak hanya diikuti oleh kalian yang lulusan tahun ini saja, tetapi juga diikuti oleh lulusan-lulusan tahun sebelumnya yang ingin mengikuti SBMPTN ini kembali, sehingga jalur ini juga dikatakan cukup berat karena saingannya yang lebih banyak lagi. Tetapi, jika kalian ingin menggapai sesuatu, tentunya harus memerlukan usaha yang maksimal. Berikut adalah tips untuk lolos jalur SBMPTN. Yang pertama, persiapkan ujian dari jauh-jauh hari. Kemudian yang kedua, harus belajar secara konsisten. Dan yang ketiga, perbanyak mengikuti tryout dan latihan-latihan soal yang akan kalian tekuni. Dan jalur yang ketiga, yaitu jalur terakhir untuk memasuki perguruan tinggi negeri, ada jalur mandiri.
Selain SNMPTN dan SBMPTN, beberapa perguruan tinggi negeri juga tetap membuka jalur masuk melalui seleksi mandiri. Jalur ini ditentukan dan diatur oleh masing-masing perguruan tinggi negeri secara independen. Proses seleksi pada jalur mandiri ini akan berbeda-beda untuk setiap perguruan tinggi negeri. Calon mahasiswanya harus mencari tahu lebih detail di website resmi perguruan tinggi negeri yang akan kalian tuju. Ada Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN. Awalnya pada tahun 2014 sampai 2019, tes ini diberi nama PMDK-PN atau Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Kemudian di tahun 2020 diubah menjadi SNMPN atau Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Jalur SNMPN hanya bisa diikuti oleh mereka yang direkomendasikan oleh sekolah yang dilihat dari prestasi akademik, nilai raport siswa-siswinya dari semester 1 sampai semester 5, dan persyaratan lain berdasarkan politeknik yang dipilih. Jadi, SNMPN ini kurang lebih konsepnya sama dengan jalur SNMPTN seperti di perguruan tinggi sobat. Yang kedua ada ujian masuk Politeknik Negeri atau yang biasa disebut UMPN. UMPN ini merupakan ujian tulis untuk masuk ke Politeknik Negeri yang ada di Indonesia. Biasanya dilaksanakan setelah SNMPN selesai. Soal yang disediakan dalam tes ini dibagi menjadi dua, tergantung jurusan yang akan kalian pilih. Yang pertama, bidang teknik atau rekayasa. Kalian akan dihadapkan dengan soal seperti MTK, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Fisika. Yang kedua ada bidang tata niaga atau sosial. Pada bidang ini, kalian akan dihadapkan dengan soal-soal seperti matematika, akuntansi, ekonomi, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Selain ujian tulis, ada juga politeknik yang menambahkan tes seleksinya dengan wawancara atau interview dan lain sebagainya tergantung kebijakan masing-masing politeknik tersebut. Di jalur ini, calon mahasiswa tidak bisa memilih dua politeknik karena ujian dilakukan secara serentak. Dan jalur ketiga yaitu ada jalur mandiri. Jalur mandiri yang ada di politeknik sama halnya dengan jalur mandiri yang ada di perguruan tinggi negeri, yaitu pelaksanaan dan waktu ditentukan oleh masing-masing politeknik dan tergantung dari politeknik negeri itu sendiri. Tes ini biasanya diadakan setelah jalur UMPN selesai. Untuk mengetahui informasi secara jelas dan akurat, kalian harus mengunjungi website politeknik yang akan kalian tuju. Yang selanjutnya kita akan membahas ujian masuk perguruan tinggi kedinasan. Ujian masuk perguruan tinggi kedinasan merupakan seleksi untuk masuk ke pendidikan tinggi negeri yang memiliki ikatan dengan lembaga pemerintahan, seperti Sekolah Tinggi Akuntansi, yaitu STAN, yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Kemudian ada IPDN, ada Akmil, ada Akpol, dan lain sebagainya. Seleksi untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan cenderung lebih rumit dan banyak tahapannya.
Namun, di balik itu semua, sekolah kedinasan menjanjikan masa depan yang terjamin ketika lulus, karena biasanya untuk mahasiswa yang sudah lulus akan langsung mendapat pekerjaan dan disalurkan ke lembaga pemerintahan yang terikat oleh sekolah kedinasan tersebut. Biasanya, untuk mahasiswa yang sudah lulus akan langsung mendapat pekerjaan dan disalurkan ke lembaga pemerintahan yang terikat oleh sekolah kedinasan tersebut. Misalkan seperti Akmil yang langsung masuk ke Kementerian Pertahanan, Akpol ke Kepolisian, dan STAN yang akan langsung masuk ke Kementerian Keuangan. Yang terakhir ada jalur masuk untuk memasuki perguruan tinggi swasta. Yang pertama ada seleksi tanpa tes. Perguruan tinggi swasta menyeleksi mahasiswa unggul untuk diberikan keringanan biaya. Beberapa PTS atau perguruan tinggi swasta yang mengadakan ujian tanpa tes diantaranya ada Telkom dan juga perguruan tinggi swasta lainnya. Yang harus diperhatikan untuk mengikuti seleksi tanpa tes ini yaitu kamu harus memastikan nilai rapotmu berada di atas rata-rata serta prestasi akademik selama di sekolah. Nah, seperti sebelumnya, jika kalian ingin mendapatkan informasi lebih jelas untuk memasuki seleksi tanpa tes di perguruan tinggi swasta ini, kalian bisa mengunjungi website masing-masing PTS yang akan kalian tuju ya. Yang kedua, ada seleksi tes tulis. Sudah terlihat dari namanya, maka ini merupakan jalur ujian tulis untuk memasuki perguruan tinggi swasta. Tes tulis ini biasanya diadakan setelah ujian tanpa tes selesai dilaksanakan. Setelah mengikuti soal tes tersebut, biasanya calon mahasiswa akan mengikuti seleksi tahap wawancara. Dengan wawancara tersebut, pihak kampus akan menentukan apakah kamu layak menjadi mahasiswa di kampus. Meskipun perguruan tinggi negeri seringkali menjadi incaran calon mahasiswa baru, namun perguruan tinggi swasta juga tidak kalah bagusnya. Maka dari itu, kamu juga memerlukan perguruan tinggi swasta yang terbaik untukmu. Berikut adalah tips agar kamu tidak salah memilih perguruan tinggi swasta. Yang pertama ada cari tahu akreditasi kampus dan jurusanmu. Karena akreditasi program studi dan kampusmu akan berpengaruh terhadap karirmu setelah lulus kuliah nanti. Yang kedua ada lihat lokasi kampus. Memilih lokasi perguruan tinggi swasta juga patut kamu perhatikan. Kamu perlu memperhatikan lokasi dan kualitas universitas yang kamu pilih. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalkan pengeluaran, baik itu uang transport maupun biaya hidupmu. Dan yang selanjutnya ada biaya kuliah. Cara masuk perguruan tinggi swasta yang sesuai ialah dengan memperhatikan biaya kuliah. Perguruan tinggi swasta dikenal memiliki biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Jadi, pilihlah perguruan tinggi swasta yang sesuai dengan kemampuan finansialmu masing-masing. Itu dia berbagai macam jalur untuk memasuki perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi kedinasan, dan politeknik negeri. Sampai bertemu kembali di pembahasan kita selanjutnya. Bye-bye!